berteduh, ku untai doaku. Ya, shalom para rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab atau firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada saat ini bisa kembali untuk belajar, membuka Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami semua, memberikan pencerahan dalam pikiran dan juga dalam hati kami, supaya kami memiliki hati yang terus mempunyai semangat kobaran untuk mencintai firman Tuhan. Terpujilah Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, kita masih meneruskan satu materi yang sudah disampaikan dua kali. Saya merasa perlu kita sampai kepada konklusi pada hari ini. Bagaimana kita di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat, yang dikatakan bahwa kawin cerai sudah menjadi lumrah dan biasa. Di tengah-tengah nilai seperti ini, kita tetap berjuang mempertahankan kehidupan suami istri yang setia sampai maut memisahkan kita. Ya, dan kita terus masuk kemarin, kalau sudah bercerai apakah boleh menikah lagi? Ya, untuk hal ini saya pertama-tama juga mengucap terima kasih kepada Celi yang memberikan masukan untuk bagian tersebut. Ya, memang kemarin dalam diskusi singkat lanjutan di WA sepertinya kok keluar jalur begitu. Tapi saya nangkap kemungkinan besar ya Pak Yongki memberikan sebuah respon berdasarkan memang ada pernyataan di dalam sesi itu bahwa seperti kok dalam kenyataannya orang yang bercerai terus kawin lagi kok hidupnya malah lebih diberkati, ya kok kelihatannya lebih bahagia, lebih rukun gitu ya. Nah, sehingga beliau bertanya apakah berkat itu menjadi ukuran orang berkenan kepada Tuhan. Ya, maka saya jawab di situ, ukuran berkat secara materi, terus orang mengatakan bahwa sudah bercerai itu kok lebih kelihatannya rukun, kok lebih ada peningkatan. Jadi berkat-berkat materi itu tidak menjadi sebuah ukuran orang berkenan. Ya, mungkin satu kali saya akan bisa juga membawa satu materi, bahkan segala kelimpahan berkat materi itu belum tentu berkat. Nah, jadi makanya saya katakan bahwa yang menjadi standar atau ukuran orang berkenan itu adalah mentaati firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat misalnya kenyataan orang bercerai nikah lagi kok hidupnya lebih bahagia, lebih berprestasi, berkatnya lebih limpah, kita jangan tergoda. Ya, seapapun barangkali kita melihat orang sudah bercerai nikah lagi, terus keadaannya lebih baik, tidak menjadi alasan untuk kita mengikuti. Itu bukan standar firman Tuhan yang diajarkan dalam Alkitab. Makanya kita tetap ikut pengajaran Tuhan Yesus, ya, bahwa apapun alasannya, kita nggak boleh bercerai. Setelah bercerai, jangan lagi menikah. Karena memang itu perkataan firman Tuhan, makanya kita ikut nilai yang otentik, ya, yang diajarkan oleh Tuhan, ya, satu suami, satu istri, dan hanya maut yang memisahkan. Dan tidak ada alasan untuk bercerai dengan berbagai alasan. Kurang lebih begitu.
Nah, hari ini saya ingin melanjutkan hal itu supaya kita tetap dalam sebuah koridor untuk menjadi suami istri yang setia dan berbahagia. Ya, di tengah-tengah angkatan yang sudah begitu sangat jahat dan bengkok hatinya, kita tetap mempertahankan ya rumah tangga yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya tema kita pada hari ini adalah bahagia sampai maut memisahkan. Bahagia sampai maut memisahkan. Jadi kenapa saya memberi tema bahagia? Ya, bukan sekedar setia. Memang ada banyak suami istri, memang dia tetap setia sebagai suami, sebagai istri, tapi belum tentu kualitasnya berbahagia. Ya, istri melakukan tugasnya, suami melakukan tugasnya, tetapi tidak ada lagi semangat. Ya, tidak ada lagi semangat cinta yang mewarnai hidup mereka berdua. Ya, setia tetapi gersang. Nah, ini damai tapi gersang. Ya, sehingga akhirnya tidak ada satu ketertarikan ya secara semangat cinta antara suami dan istri. Nah, makanya kita ini harus menjalani hidup suami istri setia yang berkualitas. Jangan setia yang sekedar hanya melakukan tugas. Ya, suami melakukan tugasnya, istri melakukan tugasnya, tetapi semangat ketertarikan antara suami istri itu sudah mulai pudar. Semangat cinta anggurnya itu, anggur cintanya itu sudah mulai hilang. Tidak ada lagi satu gairah ya di antara suami istri. Itu yang saya katakan bahwa ini setia yang gersang, setia yang kurang berkualitas. Makanya saya memberi tema bahagia sampai maut memisahkan kita, supaya kita menjadi pasangan suami istri ya ada kualitas kesetiaan, ya tetap ada semangat ya gairah yang luar biasa dalam Tuhan. Makanya kalau kita kekurangan anggur cinta, minta sama Tuhan. Kalau kita kehabisan anggur cinta, ya kita berdoa supaya ada anggur cinta sebagai sebuah mujizat dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal ini hubungan suami istri. Nah, bagaimana kita menjadi suami istri yang setia mempunyai kualitas bahagia? Nah, setia mempunyai kualitas yang bahagia. Jadi tetap ada senyum di antara suami istri, ada kerjasama, ada relasi hubungan, ada dinamika walaupun dikit-dikit ada mungkin masalah, ada berantem, tapi ada dinamika. Ya, jadi ubrak-abruk tetapi mesra. Nah, gitu. Jangan nanti nggak ada masalah, hanya tenang-tenang tetapi gersang. Nah, ini repot. Jadi kalau seandainya kita tetap ada perbedaan apapun juga, tetapi semangat cinta di antara suami istri bisa tetap terjalin. Nah, itu yang saya katakan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan suami istri setia yang berkualitas, setia dengan sebuah semangat cinta yang tetap bergairah sampai maut memisahkan kita. Ya. Jadi suami merindukan istrinya, istrinya merindukan suaminya. Kalau sampai berpisah, jangankan sampai seminggu, 1 hari juga. Ya, mungkin barangkali kita banyak perbedaan. Satu hari pasangan kita nggak ada, kita cari. Jangan sampai nanti seminggu, sebulan nggak ada, kita juga masa bodoh. Ya. Jadi ada semangat saling merindukan, gitu. Jadi itu yang disebut dengan setia yang berkualitas, setia yang berbahagia sampai maut memisahkan kita. Nah, bagaimana rahasianya supaya kita setia berbahagia sampai maut memisahkan kita? Yang pertama, jadilah suami istri yang memelihara takut akan Tuhan, suami istri yang takut akan Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 128, kita lihat Mazmur 128 ya. Jadi kalau suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, sama-sama takut Tuhan, suami istri akan menjadi pasangan yang dengar-dengaran kepada firman Allah. Karena dengar-dengaran kepada firman Allah, ya dia cinta firman Allah, terus akhirnya menurut dengan cinta pada firman Tuhan.
Akhirnya lahirlah sebuah ketaatan total kepada firman Tuhan. Nah, pada waktu suami istri berjuang, bahwa yang menjadi standarnya bukan urusan masalah suami atau istri, tapi bagaimana suami istri menjadikan firman Tuhan sebagai standar dalam hidupnya. Nah, itu dikatakan di dalam Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, nanti baru ayat 2-3 ada akibat. Nah, siapa di sini? Ya, memang pernah saya sampaikan adalah seorang laki-laki itu adalah suami atau kepala rumah tangga. Ya, otomatis suami, istri sama-sama takut akan Tuhan. Jadi kalau orang memang takut akan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia percaya akan Tuhan, dan dia cinta firman-Nya, saya percaya ya, dia mengenal, memiliki pengetahuan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengatakan jangan bercerai, ya jangan bercerai. Nggak ada alasan untuk bercerai. Taat aja sama firman Tuhan. Ya, suami taat sama firman Tuhan, istri taat sama firman Tuhan. Maka tidak mungkin akan terjadi perceraian. Tidak mungkin. Kalau sama-sama taat kepada Tuhan dan firman-Nya, tidak mungkin ada niat sedikit pun untuk berpisah bercerai sebagai suami istri. Saya jamin itu. Makanya takut akan Tuhan permulaan segala pengetahuan. Taruhlah ya satu rahasia di hati kita sebagai suami istri, takut akan Tuhan. Ya, saya percaya tidak ada niatan terbesit sedikit pun dalam pikiran, otaknya, hatinya untuk berpisah atau bercerai. Kalau sama-sama takut akan Tuhan. Ini jaminan. Yang kedua adalah suami istri yang setia menjalani proses dalam kasih Tuhan. Suami istri yang setia berproses dalam kasih Tuhan, yaitu kasih Allah, kasih Kristus. Nah, coba saya bacakan ini dari kitab Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Ya, jadi suami istri yang setia berproses. Nah, berproses ini artinya bahwa kita dalam hidup ini tidak ada yang sempurna. Ada nilai plus, ada nilai negatif sama-sama, dan kita diproses, perjalanan berproses, disempurnakan. Di dunia kita ini tidak mungkin menjadi suami yang sempurna, menjadi istri yang sempurna. Karena itu kita harus cinta proses Tuhan. Kita harus rela diproses oleh Tuhan. Nah itu, jadi cinta dan rela dalam proses Tuhan. Makanya pada waktu kita memang menyerahkan diri kita untuk rela berproses dalam kasih Tuhan, saya percaya ya masing-masing kan menyadari kelemahannya. Oh, saya ini perlu diproses. Saya ini kan tanah liat, Tuhan itu penjunan. Suami berkata demikian pada dirinya, istri berkata demikian juga pada dirinya. Saya percaya sama-sama menyadari kelemahannya dan terus mau diproses di dalam kasih Tuhan. Saya percaya sampai opa oma, kakek nenek, ya hanya maut yang akan memisahkan kita, dan kita akan menjadi pasangan yang berbahagia. Maka dikatakan firman Tuhan, dan ya Kolose 3:14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Ya, kita diikat oleh kasih Tuhan yang mempersatukan, dipersatukan oleh kasih Tuhan. Ya, dalam sebuah pernikahan, ya, ada lembaga pernikahan di hadapan Tuhan, dan menyempurnakan kasih yang mengikat, menyatukan dan menyempurnakan. Kenapa dikatakan menyempurnakan? Nah, itu kita berjalan dalam sebuah proses pasang surut, suka duka, sehat sakit, kaya miskin, di gunung di lembah. Makanya kita harus setia berproses ya di dalam kasih Tuhan. Ya, bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu.
Ini kita berproses. Sejauh mana seorang suami mengasihi istrinya? Ya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sejauh mana Kristus mengasihi kita jemaatnya? Ya sampai dia berkorban, mati di kayu salib. Makanya seorang suami, dia harus berkorban ya demi hubungan ini. Terus hidup dan berjalan sampai maut memisahkan. Perlu ada pengorbanan. Dan dikatakan istri, hai istri tunduklah kepada suamimu. Ya, bukan tunduk terpaksa, tapi tertunduk artinya submit di sini dengan penuh hormat di dalam kasih Kristus. Sejauh mana Yesus taat dan tunduk kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib juga. Makanya kita seorang istri harus berjuang. Ya submit, menghormati, tunduk kepada suaminya karena memang itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi dalam kasih Tuhan bukan terpaksa. Ya. Jangan nanti ya sementara suaminya dulu kaya, sehat, bisa kerja, berpenghasilan, ya kita tunduk. Seorang suami mungkin barangkali sudah tidak kerja lagi, sudah pensiun, nggak ada penghasilan. Ya, akhirnya istri mulai ada pemberontakan, ya mulai bukannya tunduk tapi nanduk. Nah, berarti dulu dia tunduk bukan karena kasih, tapi karena harta kekayaan. Ya, karena suaminya produktif untuk menghasilkan keuntungan. Nah, jadi makanya seorang istri tunduk kepada suami. Ya, walaupun mungkin istri punya penghasilan lebih besar, ya istrinya mungkin lebih terkenal, istrinya mungkin lebih pintar, tidak menjadi alasan seorang istri untuk memerintah dan berontak pada suaminya. Jadi harus belajar. Jadi kita tunduk seperti Kristus tunduk kepada rencana Bapa di surga. Jadi makanya kita berproses. Untuk tunduk itu tidak mudah, proses. Untuk mengasihi sampai berkorban, proses. Suami berproses, istri berproses dalam kasih Tuhan. Percayalah. Ya. Pasti kita akan berbahagia sampai maut memisahkan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa ya menjadi suami istri berbahagia, setia berbahagia sampai maut memisahkan adalah ya suami istri setia dengan komitmen perjanjian kudus. Perjanjian pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Itu masih diingat. Ya. Nggak boleh main-main. Kita mengucapkan janji depan Tuhan itu ya. Yang menjadi saksi itu Tuhan sendiri, yang memberkati kita Tuhan sendiri. Kita tidak boleh berkhianat dengan janji kita di hadapan Tuhan. Makanya kalau sampai kita bercerai terus kawin lagi, kita berkhianat bukannya berkhianat kepada pasangan, berkhianat kepada Tuhan, berkhianat pada firman Tuhan. Makanya ada firman Tuhan dalam kitab Maliaki. Ya, yang ketiga saya baca Maliaki pasal 2 ya, sama-sama kita baca kitab Maliaki pasal 2 supaya kita ini setia dalam pasangan kita dari sejak mudanya ya. Itu harus berjuang, nggak bisa mengalir begitu aja. Itu harus dibuat betul-betul, kita sengaja berjuang membuat. Bagaimana saya suami setia, istri setia. Bagaimana saya suami yang membahagiakan, istri yang membahagiakan. Kalau ini masing-masing ada tanggung jawab, saya terlalu percaya. Ya, kita sebagai suami istri bukan hanya sekedar setia gersang, tapi setia yang berbahagia sampai maut memisahkan kita. Coba saudara lihat ini firman Tuhan, ya, Maliaki pasal 2 ayat 15 dan 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan sampai tidak setia dari istri masa mudanya. Ya, kita sudah ada ikat janji, dipersatukan di hadapan Tuhan dan sama-sama mengikrarkan janji, ya, sebuah covenant di hadapan Tuhan. Makanya pada waktu ada masalah-masalah, ingat komitmen kita di altar Tuhan. Siapa yang menyaksikan? Ada jemaat, kedua orang tua, dan di hadapan Tuhan. Jadi kalau sampai kita
tidak menjaga hal ini, ya kita berkhianat kepada Tuhan. Makanya Tuhan dikatakan kalau sampai suami istri berkhianat, bercerai, makanya baca 16. Sebab aku, nih Tuhan, membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi nggak boleh berkhianat terhadap pasangan, setia dengan komitmen perjanjian pernikahan kudus di altar Tuhan. Ini penegasan firman Tuhan. Ya, dari sejak muda terus sampai nanti tua, kakek nenek, opa oma, jadi opung, ya, sampai nanti hanya maut yang memisahkan kita. Ini standar yang Tuhan tetapkan untuk kita. Makanya saya percaya dengan ketiga hal ini, suami istri yang takut Tuhan, suami istri yang setia berproses dalam kasih Tuhan, suami istri yang setia dengan komitmen perjanjian pernikahan kudus, saya percaya Bapak Ibu dan saya jadi suami istri yang setia, berkualitas bahagia, penuh dengan senyuman, penuh dengan dinamika. Ya, ada riak-riak masalah, kita tetap shalom, ya, puji Tuhan. Ya, biarlah kiranya ini menjadi satu pelajaran kembali, ya, dalam sebuah perjuangan kita untuk menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pengajaran firman pada hari ini. Berkati kami semua yang mendengar akan hal ini, firman Tuhan disampaikan supaya kami menjadi pasangan suami istri yang setia. Sejak komitmen kami ucapkan sampai nanti maut memisahkan. Kami menjadi pasangan yang setia berkualitas, yaitu setia berbahagia. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.